Bab 16. Pertemuan. Setelah Lin Tian berhasil menuju tujuannya dengan arai ruang, dia memasang arai pelindung agar arai ruang itu tidak ditemukan oleh orang lain. Dan dia juga memerintahkan bayi kecil meminta agar para binatang iblis di sini melindungi tempat ini. Apapun yang terjadi, lindungi tempat ini cukup jika hanya mengusir mereka. Dengan itu bayi kecil mengangguk dan mengaum dengan keras menyebabkan binatang iblis di seluruh hutan gemetar dan langsung menuju tempat bayi kecil. Bahkan binatang iblis tingkat 8 dan 9 langsung membungkuk melihat bayi kecil itu. Dengan angkuh dia menyuruh mereka melindungi tempat ini, tidak usah terlalu ramai, hanya satu dari mereka sekitar sini dan jangan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Dengan itu mereka tidak berani melawan dan mengangguk, lalu salah satu binatang iblis tingkat 9 menengah tidur di sana dan selebihnya memencar di beberapa tempat agar tidak ada manusia yang lewat. Dan agar semuanya terkendali, Lin Tian juga memasang jimat penghancur dan bahkan jebakan. Tapi apabila dia kembali ke sini lagi, semuanya tidak akan berfungsi dan dia bisa mengambilnya lagi jika itu orang lain yang berniat masuk ke tempat persembunyian arai itu, maka dia setidaknya akan terluka atau mati. Setelah yakin, dia juga langsung memakai jubah hitam dan juga menyamar menjadi orang anak muda berumur 16 tahun. Dengan jimat itu jadi agar dia dapat mengubah wujudnya dan memudahkan dia masuk ke kota dan sekte langit itu, tapi walau jimat ini bagus jika itu dilihat oleh orang di tingkat alam abadi ke atas, jimat ini tak berfungsi itu jika dia melihat dengan menggunakan kesadaran ilahinya dengan hati-hati, tapi jika tidak, Lin Tian hanya akan seperti itu dan tidak ketahuan bahwa dia seorang anak kecil. Aku tidak tahu arah ke kotanya, walau sudah di sini, kita hanya bisa sampai di hutan ini. Aduh, ini sangat merepotkan, kata Lin Tian sambil mengetuk kepalanya sedikit. Hal itu membuat dia bingung bagaimana bisa menuju kota. Di sini adalah hutan yang aneh, dia tidak mengetahui hal yang ada di sini. Tiba-tiba Lin Tian dibuat kaget dengan suara ledakan. Dia melihat ke arah tertentu dan berpikir sementara. Apa aku harus ke sana dan melihat? Mungkin aku bisa menemukan jalan jika aku ke sana, tapi sepertinya ada pertarungan di sana. Baiklah, aku akan melihat saja. Setelah berpikir, dia memutuskan untuk melihat ke sana secara diam-diam. Hahaha, Lou Yu, menyerahlah, tidak ada yang akan menyelamatkan kalian, salah satu pria yang memegang kapak besar berbicara dengan tertawa. Jangan harap, kau pikir semua apa yang kau lakukan di sekte kami tidak ada yang tahu. Lihat saja nanti selama salah satu dari kami selamat dan melaporkan ke sekte, kau akan diburu. Aosu, kata pria berbaju biru yang bernama Lou Su itu. Hahaha, jangan harap kalian akan mati di sini. Kapak penghancur, laki-laki yang memegang kapak bernama Aosu itu mengeluarkan serangan yang berbentuk ki, bahkan ki yang dikeluarkannya cukup kuat. Dilihat dari kekuatannya, dia sudah berada di tingkat 5 alam bumi. Di saat serangan itu tiba di depan pria Lou Yu itu, dia menahannya agar 5 saudara di belakangnya tidak terluka, karena mereka berlima adalah murid luar dari sekte bumi yang baru saja bergabung. Rencananya mereka akan kembali ke sekte untuk melaporkan penemuan tambang kristal suci ke sekte. Karena kristal suci ini juga sangat berharga, di dalamnya berisi ki yang murni dari batu suci, dan juga satu kristal suci setara dengan 1 juta batu suci tingkat tinggi, satu batu suci tingkat tinggi setara dengan 100 batu suci tingkat menengah, begitu juga batu suci kelas menengah sama dengan 100 batu suci tingkat rendah. Jadi betapa berharganya kristal suci itu. Tapi sayangnya di saat mereka akan pergi, ada seseorang yang menguping mereka dan menyebabkan itu bocor. Itu adalah Aosu, dialah orang yang mengupingnya. Di antara mereka hanya Lao Yu yang berada di tingkat 3 bumi. Walau dia termasuk generasi muda hebat, tapi melawan tingkat ke-5 alam bumi cukup sulit baginya. Kalian kembali cepat ke sekte dan laporkan semuanya, aku akan menahannya. Kakak laki-laki Lou, kami tidak akan meninggalkanmu, kami akan bertarung denganmu. Salah satu murid laki-laki itu berbicara dengan nada tegas. Iya kak, kami ingin bertarung. Tidak kalian harus mengerti, tambang itu sangat berfungsi bagi sekte kita, ayo kalian pergi. Hahaha, tidak ada yang akan pergi. Serangan kapak banteng. Aosu menyerang langsung dengan niat membunuh yang kuat. Dia berencana menambang kristal itu sendiri buat dirinya sendiri. Sial. Lou Yu lalu memasang ki pelindung dan berdiri di depan juniornya itu untuk melindungi mereka. Belum serangan itu mendekat, dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Melihat itu, kelima murid itu berteriak, "Kakak!" Perasaan sedih di hati mereka tidak tertahankan, bahkan salah satu perempuan di murid itu menangis melihatnya. Apakah aku akan berakhir di sini? Pikirnya dalam hati. Ais, kau sungguh kejam,
tiba-tiba ada suara muda terdengar di sekitar sana dan serangan yang kuat itu menghilang. Hal yang terjadi tiba-tiba itu membuat Lou Yu, Aosu dan para murid itu terkejut. "Siapa?" teriak Aosu melihat serangannya dihentikan. Di depan Lou Yu tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan, dan gayanya seperti biasa-biasa aja gitu. Tentu aja dia adalah Lin Tian yang menyamar menjadi anak muda tampan itu, dia juga sudah mengubah suaranya. Melihat pemuda di depannya itu membuat Lou Yu dan kelimanya kaget. "Tuan, siapa Anda? Kenapa Anda ikut campur urusanku?" Aosu mengerutkan keningnya karena dia tidak dapat melihat kultivasi Lin Tian dan juga dia bisa dengan mudah mematahkan serangannya, itu membuat dia sangat berhati-hati. "Tidak ada. Aku tadinya hanya lewat dan ingin menanyakan jalan tapi aku melihat seorang penjahat sepertimu jadi aku turun tangan, dan kamu seperti babi yang suka mengganggu jadi aku ingin memukulmu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Tian menyebabkan Lou Yu dan kelima saudaranya tertawa. "Sial mati kau!" Aosu menyerang Lin Tian dengan kekuatan penuhnya. Serangan kapaknya dapat membunuh langsung ahli di tingkat keempat alam bumi dan membuat seorang ahli tingkat kelima puncak bumi terluka parah. "Ais kamu ini!" Lin Tian mengangkat telunjuknya dan lalu tiba-tiba secercah cahaya langsung terbang menuju Aosu. Melihat itu Aosu kaget, dia berusaha menggunakan pelindung kinya tapi sudah terlambat, cahaya itu datang tepat di keningnya dan menembus pelindungnya, menyebabkan dia langsung mati di tempat. Melihat itu semua Lou Yu dan saudaranya tercengang sampai-sampai rahang mereka hampir jatuh. "Halo, itu ahli bumi tingkat kelima loh, apa mungkin bisa dibunuh seperti itu? Atau jangan-jangan orang ini berada di tingkat bumi puncak?" pikir mereka. "Ara, aku membunuhnya. Kenapa begitu? Aku bahkan hanya mengeluarkan ki di telunjukku." Lin Tian bingung. Mendengar perkataan Lin Tian menyebabkan mereka mengutuk dalam hati, "Sialan, apa-apaan hanya mengeluarkan ki di telunjukmu, dan apa itu sikapmu seperti kau tidak berniat membunuhnya dengan serangan sekuat itu?" "Hais, sudahlah, nenek pernah bilang jika mereka orang jahat tidak apa-apa membunuhnya. Ia kan bayi kecil." Dia melihat sedikit ke bayi kecil yang di atas kepalanya, bayi kecil hanya membalas "Neong," sambil mengangguk. Melihat itu mereka hanya menggelengkan kepala mereka. Bab 17. Masuk Sekte Langit. Setelah beberapa saat Lin Tian menoleh dan mendekati Lou Yu, melihat anak muda itu mendekat ke dia, Lou Yu langsung memberi hormat kepadanya. "Terima kasih saudara telah menyelamatkan hidupku dan saudara-saudarku." Dia membungkuk sedikit kepada Lin Tian. "Terima kasih saudara." Murid-murid di belakangnya juga ikut berterima kasih. Itu tidak usah repot. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan kepada kakak sekalian." Melihat mereka memberi hormat seperti itu, Lin Tian merasa aneh dan buru-buru menyuruh mereka berdiri lagi. "Oh, apa yang ingin ditanyakan saudara?" Sebelum itu namaku Lou Yu dan ini saudara-saudara sesama muridku. Kami berasal dari Sekte Langit," katanya sambil memperkenalkan dia dan juniornya itu. Kalian dari Sekte Langit?" Mendengar itu Lin Tian langsung mendekat ke Lou Yu dan memegang tangannya. "Tiga ya?" Melihat sikap Lin Tian itu membuat Lou Yu merasa aneh. Maaf, aku hanya ingin ke Sekte Langit untuk melihat-lihat tapi aku tersesat di sini, bisakah aku ikut dengan kalian?" Tanya ke Lou Yu. Saudara ingin ke sekte kami?" Lou Yu dan juniornya bingung dengan perkataan Lin Tian itu. "Iya, aku ingin menemui seseorang di sana. Hehehe, aku disuruh nenekku untuk ke Sekte Langit. Tapi, karena aku buru-buru merasa bebas dari rumah aku langsung mengambil suratnya tapi aku tersesat di jalan karena pertama kali ke sini." Lin Tian membuat alasan. "Itu, baiklah ayo saudaraku, karena kamu sudah menolong kami. Kami akan membawamu ke sekte dan juga kami ada hal yang harus dilaporkan ke sekte." "Bagus, terima kasih kakak Lou." Dia tersenyum dan memberi hormat sedikit. "Tidak masalah." Lou Yu juga melambaikan tangannya untuk agar jangan sopan kepadanya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat dari sana. "Untuk menuju Sekte Langit kita harus ke Kota Langit dulu. Di sana kita baru bisa masuk ke area teleport untuk masuk ke Sekte Langit, dan jalan menuju ke Kota Langit dibutuhkan setidaknya 5 jam perjalanan." Dengan sikap Lin Tian yang tidak sabar, dia menyuruh mereka naik binatang iblis macan terbang tingkat bumi yang kecepatannya cukup cepat. Itu adalah macan yang dibawa Lin Tian dari hutan saat dia datang. Melihat itu sebelumnya membuat mereka kaget. Tapi setelah mereka naik, Lin Tian menanyakan hal-hal tentang Sekte Langit dan daerah tengah. "Saudara Lin, kenapa kamu tidak masuk sekte kami saja? Aku bisa membicarakannya ke tetua."
kebetulan kakakku adalah murid langsung tetua kelima, dan dengan kekuatan saudara Lin bisa dengan mudah masuk sekte. Lou Yu mencoba membujuk Lin Tian. Dia merasa anak muda berumur 16 tahun itu sangat kuat jika dia masuk sekte itu juga bisa memperkuat sekte mereka. Tapi bagaimana jika dia tahu kalau Lin Tian masih berumur 7 tahun mungkin rahangnya akan patah atau dia mungkin akan muntah darah. Bahkan mungkin orang-orang di sekte itu akan merasa ingin mati melihat itu. Lin Tian hanya tersenyum sambil berkata, "Aku akan memikirkannya." Aneh, kata Lin Tian dalam hati. Kenapa aku harus masuk sekte karena nenekku berasal dari sana dan juga kakek dan calon ayahku juga di sana. Hehehe, aku akan ke sana dan membuat kakek bertemu nenek agar nenek tidak sedih lagi mungkin aku bisa bermain dan tidak berlatih lagi, pikirnya dalam hatinya. Yah, mungkin karena ketatnya leluhurnya menyebabkannya ingin bermain, dan dia merasa bosan hanya berlatih terus bersama leluhurnya selama hampir lebih 2 tahun ini. Saudaraku kita tidak boleh terbang masuk ke kota karena ada arai pelindung di sana, kata Lou Yu mengingatkan Lin Tian. Oke, Lin Tian meminta binatang iblisnya untuk turun. Memang Lin Tian melihat ada kota besar di sana, dan dinding yang sangat tinggi dia juga merasakan formasi arai yang sangat kuat yang tidak pernah dia lihat. Setelah mereka turun, mereka berjalan dan datang ke gerbang kota, lalu Lou Yu memperlihatkan identitasnya. Melihat identitas Lou Yu menyebabkan para penjaga kaget dan langsung menyuruh mereka masuk tanpa meminta biaya apapun, sungguh kuat, penjaganya ada di tingkat tempering tubuh puncak, memang sekte super, gumam Lin Tian. Setelah mereka masuk kota Lou Yu langsung membawa mereka ke tempat gerbang sekte langit, yang bisa dibilang sebuah perbatasan ke sekte langit yang berbentuk arai juga. Sesampainya di gerbang itu mereka masuk ke dalam dan menemui salah satu penjaga gerbang di sana. Penjaga gerbang di sana berbeda dengan yang ada di gerbang kota, mereka di sini adalah murid sekte yang mana setiap mereka kekuatannya sudah di tingkat bumi. Ya, penjaga gerbang ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan poin untuk menukar dengan keperluan di sekte. Lou Yu berbicara dengan murid penjaga itu, lalu murid penjaga itu menyuruhnya menunggu sebentar di sana, karena dia ingin melaporkannya kepada tetua yang sedang bertugas di sana sekarang. Setelah beberapa saat keluarlah seorang orang tua berwajah 60-an dan seorang wanita muda yang sangat memikat, lengkungan pinggangnya seperti gitar Spanyol kulit lembutnya, dadanya yang cukup besar ditambah wajahnya yang cantik, plus wanita itu memakai baju warna merah yang ketat menyebabkan lengkungan seluruh tubuhnya terlihat sangat memikat. Salam tetua, salam kakak senior Du. Mereka memberi hormat. Tetua itu melambaikan tangannya lalu menyuruh Lou Yu menceritakan semuanya. Lou Yu, apakah apa yang kamu katakan itu benar? Ada tambang kristal suci di sana. Mata tetua itu berkilau dan tubuhnya bergetar, ia tetua murid tidak berani berbohong, Lou Yu berbicara dengan hormat. Bagus, kalian telah melakukan jasa yang hebat, dan untuk si kapak Aosu itu, aku akan membuat perhitungan dengannya. Berani sekali dia menyentuh murid sekte kita, katanya dengan tegas sambil mengeluarkan aura yang cukup kuat. Tetua itu berada di tingkat alam ilahi tingkat 6 walaupun bukan yang terkuat di sekte tapi dia memiliki posisi cukup tinggi di sana, namanya Tetua Suking. Sial itu tetua, tidak perlu karena Aosu telah dibunuh oleh adik ini, kata Lou Yu sambil menunjuk Lin Tian yang sambil termenung memikirkan sesuatu. Mendengar itu membuat tetua Zhu dan perempuan bernama Du itu kaget. Dia, membunuh si kapak setan? Tanya perempuan itu. Iya kakak senior, jawab Lou Yu. Salam tetua dan kakak perempuan Du, Lin Tian memberi hormat. Tetua itu mengangguk sambil melihat Lin Tian dari ujung kepala sampai kaki, dia merasa anak ini tak terduga tapi dia tidak tahu di mana itu. Perempuan yang dipanggil Du itu juga melihat dia merasa aneh karena tidak bisa melihat kultivasi Lin Tian. Dia berada di tingkat 7 alam bumi cukup kuat untuk bertarung dengan tingkat 8 bumi tahap awal. Adik ini ingin ke sekte kita menemui seseorang tetua jadi aku membawanya ke sini, kata Lou Yu. Oh, siapa yang ingin kamu lihat nak? Dia kaget mendengarkan itu. Itu, kalau tidak salah namanya Qin Yu, aku pun kurang jelas namanya karena aku terburu-buru keluar dari rumah, katanya sambil sedikit bingung. Mereka semua kaget mendengar itu. Qin Yu, dia adalah leluhur sekte langit dan juga guru dari pemimpin sekte, Elder Agung dan Elder Besar. Kenapa anak ini ingin menemui leluhur? Maafkan aku hanya membawa pemberian nenekku saja, dia malu sambil mengeluarkan pedang milik leluhurnya itu. Melihat pedang itu mereka semua tercengang. Lalu tetua itu mengambil pedang itu langsung merasakan auranya, pedang ini.
Nak, mari masuk dulu, aku akan berbicara dan menyampaikan pesanmu ke pemimpin sekte. Mau tidaknya leluhur melihatmu itu tergantung dia, katanya sambil menyuruh Lin Tian menuju array teleport bersama. Lin Tian mengangguk, dia sudah merencanakan semuanya setelah dia masuk. Dia bisa mulai rencananya. Diam-diam dia telah menempelkan jimat teleport buatannya itu di tempat ini agar dia bisa langsung berpindah ke sini nanti. Setelah itu mereka masuk dan lalu keluar di bagian lain dari sisi itu. Melihat dunia tempat sekte langit berada membuat Lin Tian kagum dan bahkan kaget. Ini lebih besar dari sekte saljunya, mungkin 2x lipat, tidak mungkin 4 lipat, dia bergumam. Salam tetua. Tetua hanya mengangguk dan melanjutkan jalannya. Bab 18. Masalah. Setelah itu mereka berjalan ke sebuah halaman, tempat tinggalnya tetua itu. Tempatnya cukup besar, di sini dia akan beristirahat dan berlatih. Bahkan Lin Tian melihat tempat ini sungguh indah, itu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Mendengar itu tetua itu tersenyum. Kamu tunggu di sini, aku akan ke istana dulu untuk melapor. Setelah itu tanpa menunggu Lin Tian membalas, dia langsung terbang dan menghilang. Kakak, ada ahli yang kuat di sini, dan bahkan lebih kuat dari leluhur sekte salju. Bayi kecil membuka sebelah matanya dan berbicara kepada Lin Tian. Iya, aku bisa merasakannya juga, aura di sini juga luar biasa, 3 kali lipat dari di sekte, balas Lin Tian. Hehehehe, selanjutnya karena sudah masuk. Keluarlah. Seekor tikus keluar dari kalungnya dan berdiri di bahunya. Bawa bendera-bendera ini ke ruangan penyimpanan harta sekte ini, pasang di setiap sudut. Hehehe, setelah memasangnya cobalah cari saudara leluhur kita, ambil cincinnya dan juga ambil cincin para pimpinan sekte di sini juga, sambil tersenyum. Cit, tikus itu memukul dada, serahkan padaku Kak. Baik, pergi. Cit, tikus itu berlari dan masuk langsung ke tanah. Setelah itu di aula, telah berkumpul orang-orang kuat di sana yang bahkan mereka semua berada di alam abadi, yang paling lemah berada pada di awal. Ini sungguh menakjubkan, yang mana di benua utara orang yang melangkah ke alam abadi dikatakan orang-orang yang hidup kekal dan orang yang sangat kuat. Di benua utara juga orang paling kuat hanyalah alam abadi yang bahkan sekte dan kekaisaran di sana hanya memiliki 2 atau 3 saja, tapi di sini. Sungguh menakjubkan, banyak ahli di alam abadi. Di tempat paling atas di aula sana terdapat seorang pria parubaya, wajahnya yang tegas dan matanya yang tajam. Siapapun yang melihatnya akan melihat betapa agungnya dia, dan bukan itu juga aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakjubkan, dia adalah pemimpin sekte langit yang sekarang Bingyang. Lalu di samping kirinya ada laki-laki muda yang tampan, dia adalah saudara kedua dari Bingyang, Loulu, dan sebelah kanannya adalah orang yang pernah diceritakan oleh Ibu Lin Tian yang menyukai ibunya Lin Ho. Sungguh tidak menyangka orang ini ternyata adalah salah satu ahli di sana dan bahkan memiliki posisi seperti itu. Tetua Su, apakah pedang ini kau dapatkan dari anak itu? Pemimpin sekte berbicara. Setelah mendengar tetua membawa sebuah pedang dan menerima ada seorang yang ingin bertemu leluhur mereka, itu membuat keributan di tingkat istana. Jadi seluruh tetua tinggi dipanggil, pemimpin sekte sedikit tidak percaya ada seseorang yang ingin bertemu dengan leluhur sektenya. Leluhur yang disebutkan Lin Tian itu bukan saja leluhur sekte ini tapi juga ayahnya, dan 2 saudaranya ini adalah murid dari ayahnya dan paman keduanya. Loulu adalah murid dari paman keduanya dan Lin Ho adalah murid dari ayahnya. Jadi dia adalah adik bagi Bingyang. Setelah melihat pedang itu dia pun kaget karena pedang itu adalah pedang bunga salju, pedang yang dipakai oleh bibinya dulu. Dia dulu juga pernah melihatnya, tapi sayang bibinya menghilang setelah beberapa ratus tahun yang lalu. Ayahnya menduga itu mungkin karena seseorang karena ayahnya sendiri pernah pergi keluar untuk menghancurkan satu keluarga yang ada di daerah tengah, walaupun itu hanya keluarga rendah tapi itu cukup membuat sensasi panas di benua tengah. Lalu setelah menghilangnya bibi, ayahnya memerintahkan agar mencarinya ke seluruh penjuru, tapi sayangnya sampai sekarang tidak bertemu. Pada akhirnya 100 tahun yang lalu ayahnya turun dari kursinya dan menyerahkan semua kepemimpinan sekte kepadanya. Itu juga karena ayahnya sudah cukup kuat dan bahkan sudah melampaui tingkat abadi, tapi dia tahu bahwa ayahnya masih memikirkan bibinya itu sampai sekarang, karena itu dia juga terjebak dengan rasa sedihnya sampai sekarang. Ia pemimpin. Dia berbicara sendiri, ini adalah benda yang diberikan oleh leluhurnya kepadanya, dan meminta untuk menyampaikan pesan ini kepada leluhur kita. Tetua Zhu King menjawab dengan hormat. Mendengar itu tangan Bing yang bergetar, dia memikirkannya jangan-jangan dia adalah keturunan bibi. Tapi bagaimana mungkin,
Bibi di saat itu masih muda dan juga kurang menyukai perempuan. Apa mungkin ada yang menaklukkan Bibi? Iya, iya, mungkin saja. Kakak At apa sebenarnya dengan pedang dan anak itu? Lo Ulu di sebelahnya berbicara, dia adalah Grandmaster Array yang sangat kuat. Seorang Grandmaster Array bisa ditingkatkan sama dengan seorang abadi, dan level Grandmaster Array itu terbagi menjadi 3 tingkatan dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan lagi. Dan Lo Ulu berada di tingkat Grandmaster Array menengah tahap puncak, selangkah lagi dia bisa menjadi Grandmaster tingkat tinggi. Tidak, empedang ini hanya berhubungan dengan bibi kita, balasnya. Bibi, maksud kakak bibi kita Bingming. Lo Ulu dan Lin Hol kaget. Dia pernah mendengar bahwa gurunya memiliki seorang adik bernama Bingming tapi dia tidak pernah bertemu dengannya karena dia saat itu baru masuk ke sini 100 tahun yang lalu. Iya, jika itu benar maka ini kabar baik dan bahagia untuk leluhur dan sekte kita, matanya bersinar dan sangat senang mendengar kabar ini. Tetua Zu di mana anak itu? Di rumah saya pemimpin. Bawa dia ke sini untuk menemuiku. Baik, saya akan menyuruh seseorang untuk membawanya, jawabnya. Pemimpin sekte hanya mengangguk saja, dan kemudian Ola di sana diam lagi, sambil menunggu Lin Tian dipanggil ke Ola. Di suatu tempat di ruangan tertutup yang dijaga sangat ketat, ahli-ahli yang menjaganya di sini pun sangat kuat, masing-masing berada di tingkat ilahi, ini sungguh menakjubkan, dan bahkan ada yang di awal alam abadi. Tepat di dalam ruangan itu ada seekor tikus yang keluar dari permukaan tanah ruangan itu. Tikus itu melihat harta-harta yang ada di sini, matanya berkilauan dan rasa takjub muncul di hatinya. Wow, harta yang sungguh banyak, tidak-tidak kakak memberikan komisi, harus dilaksanakan, pikir Pi kecil. Dia pun mulai berjalan dan mengeluarkan bendera dari cincin kecil yang ada di lehernya itu, memasang di setiap sudut ruangan. Setelah itu dia menggali tanah dan mencari tempat leluhur yang ditugaskan oleh kakaknya itu. Dia lalu menggunakan bendera biru yang diberikan Lin Tian dan menghilang dan lalu menuju masuk ke suatu tempat yang berada di pusat sekte itu. Sedangkan Lin Tian yang berada di rumah tetua Zu keluar untuk bermain dan melihat-lihat tapi secara tidak sengaja dihalangi oleh murid-murid di sana. Apa mau kalian? Lin Tian mengerutkan alisnya. Tidak ada, berikan hartamu pada kami murid baru, jawab salah satu dari mereka berlima. Aku bukan murid baru di sini, aku hanya jalan-jalan dari rumah tetua Zu, ucap Lin Tian. Mendengar dia menyebutkan tetua Zu mereka langsung merinding, siapa yang tidak tua tetua Zu, dia adalah tetua dalam yang memiliki jabatan tinggi di sekte ini. Hahaha, kami tidak percaya, pukul dia, mereka langsung bergegas memukul Lin Tian, karena mereka tidak percaya dengan perkataan Lin Tian. Kalian menggertakku, aku akan memukul kalian juga. Lin Tian marah dan bersiap untuk menghajar mereka. Hahaha, hajar, mereka berlima menyerang Lin Tian. Kurang ajar kalian, tinju angin. Lin Tian menggerakkan tangannya dan membentuk serangan ki yang berbentuk angin kepada mereka. Ini adalah teknik yang dipelajari oleh Lin Tian di Sekte Salju. Melihat serangan anak muda itu mereka kaget dan merasa takut. Mereka bersiap menahan serangan itu tapi itu sudah terlambat, mereka terkena serangan Tiu dan terban ratusan kaki dan baru berhenti setelah menabrak dinding yang ada di sana. Melihat semua itu seluruh murid-murid di sana kaget, sungguh kekuatan yang kuat, hanya satu kali serangan bisa mendorong orang yang ada di alam tempering tubuh tingkat 8 langsung. Sialan, apa sekte ini suka menindas orang lemah, sungguh sampah, dan bahkan sampah seperti ini kuat. Apa murid di sini hanya sombong tapi tidak sekuat kesombongannya? Lin Tian sangat marah melihat dia diserang seperti itu. Dia berteriak dan menyebabkan seluruh siswa di sana kaget dengar apa yang dikatakannya. Nak, kau sungguh berani menghina sekte kami. Bab 19. Pertempuran. Di langit beberapa cahaya datang dan langsung turun di dekat tempat Lin Tian berada. Mereka adalah murid dalam dari sekte tersebut dan mereka juga cukup kuat berada di tingkat alam bumi. Di antara mereka berlima ada 1 perempuan dan 4 laki-laki. Melihat mereka Lin Tian mengerutkan keningnya, kenapa mereka datang memprovokasiku, padahal aku hanya jalan-jalan, berani sekali kamu menghina sekte kami, apa kau tahu dosamu? Sekarang minta maaf, dan berlutut di depan kami, kata salah satu pria di depan pria berbaju merah itu. Lihat itu adalah Solu peringkat 10 besar dalam daftar emas dan itu ada Ling Po, Yan Zizu, Yang Su dan kakak perempuan Qin Ying. Iya, aku tidak menyangka mereka ke sini. Mereka adalah 10 daftar di daftar emas murid dalam. Anak itu sial. Hahaha, siapa suruh dia menghina sekte kita?
biarkan kakak senior So menghajar dia. Semakin banyak murid yang datang ke tempat itu untuk melihat pertunjukan, ada juga yang datang karena mendengar teriakan Lin Tian tadi. Kenapa kalian selalu menggertak seperti ini? Apa kalian ingin dipukul juga? Kenapa aku harus berlutut juga? Aku hanya akan berlutut kepada orang tuaku sendiri. Ya ada juga bibi dan leluhurku, katanya membalas perkataan Solu. Mendengar jawaban Lin Tian membuat mereka mengerutkan kening, karena kamu tidak mau meminta maaf. Aku akan membuatmu bersujud, hajar dia, perintah Solu kepada mereka berlima, kelima langsung setelah menerima perintah Solu untuk menyerang Lin Tian. Kenapa kalian berlima maju ini tidak adil bagiku? Lin Tian melihat mereka berlima maju membuat dia mengerutkan kening. Hahaha sekarang kau tahu takut, Solu berpikir Lin Tian takut. Pukulan angin. Pedang dingin, gaya tombak pertama, pedang api, pedang angin, mereka langsung menyerang Lin Tian dengan serangan bela diri mereka. Melihat itu Lin Tian mengerutkan kening, tapi di bawah bibirnya ada tergantung sedikit senyum main-main. Kalau begitu aku akan memukul kalian semua sekaligus. Lin Tian mengangkat tangannya dan mengerekkan tangannya sedikit seperti akan memukul. Melihat itu para murid-murid di sana tertawa, hahaha apa yang dilakukan ya sepertinya dia sudah pasrah dengan keadaannya. Tapi, setelah beberapa saat mengambil ancang-ancang, Lin Tian menggerakkan tangannya dan memukul ke depan menuju kelima serangan itu. Boom! Serangan itu menyebabkan area sekitar itu bergetar hebat dan bahkan getarannya menyebabkan sampai hampir sekitar satu daerah. Melihat itu orang-orang berpikir anak laki-laki itu sudah mati atau setidaknya dia terluka parah. Tapi, setelah itu mereka melihat ada 5 sosok yang terbang ke belakang seperti meteor jatuh menabrak beberapa bangunan sebelum berhenti. Melihat itu para murid di sana tercengang, bahkan mereka merinding melihatnya. Mereka bisa tahu bahwa 5 orang itu adalah murid di daftar emas bahkan dalam 10 besar tapi sekarang mereka dipukul mundur. Di balik reruntuhan Solu dan beberapa dari mereka terus memuntahkan seteguk darahnya bahkan, seluruh tulang-tulang mereka bahkan patah organ-organ dalam mereka juga ada beberapa yang terluka parah. Bahkan mereka tidak percaya hanya satu pukulan bahkan itu seperti pukulan biasa tapi itu membuat mereka terluka parah hampir seperti anjing mati. Aku sudah bilang jangan menggertakku, aku akan memukul kalian apabila menggertakku. Lin Tian mendengus sambil menggelap debu di bajunya. Yah, baju yang dijahit ibu kotor, sialan aku akan memukul kalian semua. Katanya dengan kesal, dia berlari lagi ke reruntuhan itu gerakannya tidak cepat tapi dalam sekejap dia datang ke tempat mereka berlima berbaring lemas itu. Melihat Lin Tian datang jantung mereka seperti mau copot dan bulu kuduk mereka merinding jika mereka diserang seperti itu lagi, mereka pasti akan mati. Tapi sialnya mereka bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Berhenti, di saat Lin Tian akan memukul mereka, seseorang berteriak dan bergegas menuju Lin Tian. Seorang pria datang di depan Lin Tian memblokir serangannya, tapi sayang dia hanya berada di alam bumi tingkat ke-7 jadi dia langsung dipukul terbang juga seperti kelima yang tadi. Dia terbang seperti meteor menabrak beberapa rumah dan baru berhenti. Melihat itu para murid di sana bahkan lebih tercengang, halo, siapa yang kau pukul tadi itu? Apa begitu mudah membuat dia terbang seperti itu? Fikir yang melihat semua hal itu. Siapa tadi itu? Apa ada batu yang jatuh dan menghalangi pukulan kecilku? Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Mendengar perkataan Lin Tian menyebabkan para murid di sana dan bahkan kelima orang yang dipukulnya memuntahkan seteguk darah. Apa sial kau bilang memukul batu? Dan bilang pukulan kecil, satu pukulanmu bisa membunuh kami. Sialan, kata mereka dalam hatinya. Setelah beberapa saat orang yang dipukul Lin Tian itu berdiri dan keluar dari reruntuhan. Dia masih batuk darah dan dia terluka parah juga walau tidak seperti Solu dan lainnya. Apa yang kau lakukan kenapa kau menyerang mereka dengan kejam? Tanya dengan kesal dan tatapan tajam, dia diperintahkan memanggil Lin Tian oleh tetua Zhu tapi tidak menyangka melihat hal-hal ini terjadi setelah datang ke sini. Bahkan dia yang berniat untuk menghentikan juga dipukul parah oleh Lin Tian. Dan dia sadar kalau anak ini sangat kuat dan aneh. Tadi mereka ingin mencuri barang-barangku dan aku bilang aku bukan murid di sini dan hanya jalan-jalan sambil menunggu tetua Zhu datang tapi mereka tidak percaya. Karena aku kesal aku memukul mereka dengan tangan lemahku, kata Lin Tian dengan polos. Sialan ibumu, kau bilang pukulan lemahmu, itu sudah membuat orang setengah mati bos, jawab mereka dalam hati karena kesal. Sial,
Apa yang kalian lakukan? Dia memang bukan murid di sini dan sedang menunggu Tetua Su. Pantas saja kalian dipukul seperti ini, bahkan sama kalian tidak menganggap Tetua Su, karena dia sadar akan masalahnya setelah diceritakan dengan singkat oleh Lin Tian. Karena dia tahu sesuatu seperti merampok murid baru itu sudah menjadi tradisi di sekte ini, dan dia tahu Lin Tian adalah tamu Tetua Su dan sekarang dia yakin anak ini bukan anak biasa. Sebaliknya di dalam aula, seseorang berlari menuju aula dengan cemas di hatinya. Pemimpin, pemimpin, bahaya, bahaya, sesuatu terjadi, sesuatu hal terjadi, teriaknya. Melihat seseorang menembus masuk ke aula dengan cemas seperti itu membuat pemimpin sekte dan para tetua di sana merasa tidak senang dan juga mengerutkan kening mereka. Itu, harta di ruangan pembendarahan harta hilang. Semuanya hilang, tidak ada yang tersisa. Dia langsung berlutut di lantai aula tersebut. Apa? Bab 20. Membuat masalah. Mendengar perkataan orang berlutut di depan aula itu menyebabkan para tetua dan pemimpin sekte di sana terkejut. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin seluruh harta benda di dalam ruangan harta hilang di sana memiliki arah yang menjaganya? Bahkan orang yang melebihi tingkat bumi pun akan ketahuan jika menginjakkan kakinya di sana tanpa sepengetahuan kita, pemimpin sekte berkata dengan kata-kata kasar. Harta di ruang rahasia hilang itu adalah seluruh harta di sekte ini, jika itu hilang tamatlah sekte ini, dan bahkan itu akan menyebabkan kemarahan para leluhur mereka semua pasti akan dihukum. Tapi yang tidak mereka tahu, sesaat mereka sedang panik ada sesuatu yang bergerak di tangan mereka secara bergantian, dan sesuatu di tangan mereka juga lenyap. Aku tidak tahu, rencananya tadi Tetua Long akan mengambil salah satu harta di sana untuk melengkapi bahan penyulingannya, tapi saat kami masuk harta di pembendarahan tidak ada, bahkan Tetua Long kaget dan muntah darah melihat itu, dia pun tidak percaya bagaimana mungkin seluruh harta di sana menghilang. Apa? Tidak mungkin, sekarang Tetua Long di mana? Jawab pemimpin sekte gelisah, bahkan Lou, Lin Ho dan tetua di sana hampir kehilangan keseimbangan mereka berdiri. Berita ini membuat mereka kaget bukan main. Tetua Long masih di pembendarahan, dia sedang mengecek semua hal-hal yang di dalam ruangan mungkin bisa menemukan petunjuk, dan juga beberapa penatua dalam dan luar sudah melakukan penyelidikan setelah diperintahkan Tetua Long, katanya dengan hormat, bagus, lakukan penyelidikan, segera panggil tetua yang ada di luar dan sedang berlatih pun panggil mereka semua, katanya. Baik pemimpin, aku akan menggunakan batu komunikasi memanggil mereka, kata salah satu tetua di sana. Cincin ruangku mana? Sesaat akan mengambil batu komunikasi di cincinnya, dia kaget cincinnya menghilang. Setelah itu semua tetua yang ada di sana juga kaget juga bahwa cincin mereka tanpa sadar menghilang. Bagaimana mungkin? Bing Yang dan juga dua saudaranya kaget, karena cincin mereka menghilang. Beberapa tetua bahkan mengeluarkan darahnya karena tidak tahan menahannya. Siapa? Sebelum Bing Yang akan marah, suara teriakan yang menggema keluar dari arah pusat sekte di mana tempat leluhur berlatih. Siapa yang mencuri cincin ruangku? Teriakan itu bergema di seluruh sekte, bahkan Bing Yang pun merasa ngeri di sekjur tubuhnya. Apa? Bahkan cincin leluhur juga hilang, bukankah tadi itu suara leluhur, kata salah satu tetua. Ini bukan masalah kecil, pembendarahan kita hilang dan cincin ruang kita hilang. Pemimpin sekte, jangan-jangan, Tetua Zu akan berbicara sebelum mereka sadar. Apakah ulah anak itu? Mungkin saja, sial jika itu ulahnya kita akan embulut ini, kata beberapa penatua. Mereka juga yakin dengan itu baru sejak anak itu datang pembendarahan mereka hilang dan cincin mereka juga hilang pas di saat anak itu berada di sini. Zeus. Tiba-tiba seorang pria tampan berusia 40 tahun muncul di tengah aula, auranya yang keluar darinya membuat mereka semua bergidik. Apa yang terjadi? Kenapa pembendarahan hilang? Cincinku juga hilang. Siapa yang bisa melakukannya? Katnaya dengan tatapan kesal ke Bing Yang. Itu, nak, jika kau tak bisa menjelaskannya, bahkan jika kau anakku, aku akan menghukummu. Yakinlah dengan perkataanku, kata orang itu. Dia tidak lain adalah ayah dari Bing Yang, Bing Ye, salah satu leluhur sekte Langi dan juga mantan pemimpin sekte sebelumnya. Ayah, bahkan cincin kami semua hilang, bagaimana kami menjelaskannya, katanya dengan sedih. Apa cincin kalian juga? Mendengar perkataan anaknya dia terheran-heran juga, bagaimana mungkin semua cincin mereka juga hilang. Mereka semua mengangguk dengan sedih setelah leluhur Bing Ye bertanya. Itu ayah, mungkin semuanya ada hubungannya dengan anak itu?
anak yang baru saja dibawa leluhur Su, kata Bing Yang. Apa, cepat ke sana, tanyakan langsung, sial, dia langsung menghilang duluan. Baik, sebelum Bing Yang selesai melihat ayahnya marah seperti itu dia tidak menjelaskan lagi, mungkin setelah bertanya kepada anak itu mereka akan tahu semuanya. Selain itu kembali ke Lin Tian, Hu, kalian meminta pemukulan sendiri, kata Lin Tian sambil menepuk-nepuk tangannya. Mendengar itu semua murid yang dipukulnya menjadi sedih dan bahkan mengutuk. Sial, bukankah kami hanya mengatakan sedikit kasar, kenapa kau membuat kami setengah mati begini? Zes. Beberapa saat beberapa tokoh datang ke tempat area itu, melihat semua murid-murid di sana setengah mati mereka tercengang, apa yang terjadi pikir mereka. Tapi mereka tidak terlalu memperdulikan murid-muridnya itu, dan hanya melihat ke anak muda di tengah-tengah murid-murid yang setengah mati itu. Nak, sekarang aku bertanya padamu, kata leluhur Bing Ye. Menanyakan apa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Pertama, apa yang terjadi di sini? Jawab dengan jujur, katanya. Setelah itu Lin Tian menjawabnya dan mengatakan seperti apa yang terjadi pertama kali. Setelah mendengar itu membuat para tetua di sini menggerutkan keningnya. Ini memang salah murid-murid ini, itu wajar. Oke, itu tidak masalah, itu bisa salah mereka. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan di sini dan ada hubungan apa kau dengan hilangnya harta di sini dan juga cincin kami? Tanya leluhur itu. Harta apa, cincin apa? Lin Tian dengan bingung menjawab, jangan berpura-pura tidak tahu. Sejak kau datang banyak masalah yang terjadi, kata salah satu tetua di belakang pemimpin sekte. Masalah? Cincin? Pi kecil ke sini. Lin Tian memanggil sesuatu di tanah, itu menyebabkan mereka semua bingung. Beberapa saat seekor tikus keluar dari tanah dan langsung melompat ke bahu Lin Tian. Cit. Lalu dia menyerahkan satu cincin ke Lin Tian yang dipegang ia di tangan kecilnya. Setelah itu Lin Tian mengeluarkan sebuah kotak cukup besar dan memperlihatkannya ke mereka. Apa mungkin cincin ini? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Melihat cincin-cincin di kotak itu menyebabkan mereka terpana, bukan itu saja mereka terheran-heran melihat tikus di bahunya itu. Bagaimana mungkin? Nak, kembalikan semua cincin dan harta yang kau curi itu. Leluhur Bing Ye menggertakkan giginya dan menggenggam tangan Ni dengan erat dan ada aura membunuh di sekitarnya. Melihat itu seluruh para murid yang ada di sana tercengang, sungguh anak yang berani mengambil barang-barang dari sekte kita di depan leluhur, bahkan cincin ruang leluhur juga diambil semuanya. Apa kalian akan menggertakku juga? Aku akan mengatakannya kepada nenekku jika kalian berani. Lin Tian berpura-pura marah dan mengancam mereka. Mendengar perkataannya itu membuat mereka kesal. Nenek kepalamu, kau yang mengambil barang-barang kami, oke, kenapa kami yang menggertakku? Nak, kecil kau sungguh berani, aku akan menangkapmu. Leluhur tidak tahan lagi bersiap untuk menangkapnya. Ayah tunggu, kata Bing Yang, tapi sudah telat. Ayahnya langsung menuju Lin Tian dengan cepat. Kalau begitu tangkap aku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia mengeluarkan sebuah batu kecil yang diukir kata di atasnya dan melemparkannya ke tanah. Boom! Sebelum leluhur mencapainya, dia menghilang di dalam kabut hasil dari batu itu. Mereka semua yang ada di sana terheran-heran bagaimana mungkin dia menghilang. Itu, alat teleport, kata Loulu. Apa? Para tetua kaget mendengarnya. Melihat itu leluhur sangat marah. Nak, jangan sampai aku menangkapmu. Leluhur itu mengeluarkan raungan yang keras. Bab 21. Pelarian. Leluhur di sana sangat marah dan bahkan auranya keluar sangat mengerikan, menyebabkan beberapa murid yang terluka tadi mengeluarkan seteguk darah lagi. Ayah, berhenti auramu bisa membunuh murid-murid kita. Bing Yang cemas melihat ayahnya yang marah seperti itu. Dan sekitarnya banyak murid yang terluka. Mendengar suara Bing Yang dia pun agak tenang, auranya pun menghilang sedikit demi sedikit. Cepat bawa murid yang terluka dan kalian semua tetua ikuti. Sebelum dia berbicara dia melihat tulisan di tanah. Hehehe, jangan mencariku di sekitar sekte, aku sudah berada di luar sekte. Aku akan menunggu kalian di luar kota. Jika kalian tidak datang dalam waktu 5 menit aku akan pergi dengan semua barang-barang kalian. Di sana tertulis kalimat seperti itu. Sial! Apa kau pikir aku tidak tahu wajahmu? Teriaknya marah. Sebelum dia akan terbang menuju Arai dia kaget melihat tulisan itu berubah lagi. Maaf, aku tidak memakai wajah asliku, yakinlah telat kalian bahkan tidak bisa menemukanku lagi.
dan jika kalian bisa mengejarku ada hadiah untuk kalian dan kamu leluhur Bing Ye. Membaca tulisan itu leluhur itu kaget dan merasa aneh tapi karena kekesalannya dia berteriak lagi. Nak ikut aku, para tetua yang kehilangan cincinnya ikuti aku selainnya tinggal di sekte, katanya. Baik, kata mereka semua. Dia pun terbang bersama para tetua dan pemimpin sekte beserta dua saudaranya itu. Melihat hal-hal yang terjadi itu seluruh orang-orang di sana menjadi heran. Sudah kalian tidak boleh membicarakan hal-hal yang terjadi kalau tidak kalian akan dihukum, dan bantu orang-orang terluka kembali, kata salah satu tetua dalam di sana. Di tempat lain tepatnya di atas sekitar perbatasan kota dan hutan sekte langit, muncullah seseorang anak kecil dari sebuah cahaya yang ada di sana. Tentu orang ini Lintian yang dicari-cari oleh para leluhur dan tetua sekte langit. Efek obatnya sudah hilang, aku memakai pil abadi nenek, mungkin nenek akan marah padaku, katanya. Yah. Kita akan menunggu di sini saja. Elang kecil keluarlah, dia memanggil sesuatu di kalungnya. Dan seekor elang pun keluar dari kalungnya, yang mana itu adalah elang iblis di puncak tingkat ke-9 puncak binatang iblis, setara dengan ahli puncak bumi, dan kecepatannya bahkan lebih cepat melebihi tingkat langit. Lintian duduk di punggung elang itu sambil menunggu. Baik kecil, menurutmu mereka percaya dengan perkataanku yang kutulis itu? Tanya Lintian kepada bayi kecil. Tentu mungkin Kak, 50-50, jawab bayi kecil. Dia lalu menunggu di sana dengan tenang sambil melihat isi kotak yang tadi dibawa tikus kecil. Setelah beberapa menit beberapa lusin orang datang dan berhenti sekitar 100 meter darinya, mereka memandang anak kecil yang duduk di punggung seekor elang iblis yang sedang terbang itu. Melihat itu mereka bukan kaget, seorang anak kecil. Nak, katakan padaku apa kau anak muda itu? Tanya leluhur dengan curiga. Oh, hehehe, ku tak menyangka kalian datang dengan cepat, ku pikir kalian tidak percaya. Iya, sekarang ini wujud asliku, jawab Lintian. Mendengar jawaban dia itu membuat mereka semua tercengang dan heran, seorang anak kecil. Bagaimana bisa? Tapi karena kekuatan mereka cukup baik mereka semua bisa melihat tulang di tubuh Lintian memang baru berumur 7 atau 8 tahun, kenapa kalian melihatku seperti itu? Apa karena kau kecil? Lihat saja aku akan mengatakan kepada nenek kalian menggertakku, katanya dengan kesal. Mereka baru sadar mendengar perkataan Lintian itu dan tatapan mereka aneh. Nak, serahkan seluruh benda yang kau curi kami akan memaafkanmu, jika tidak, leluhur menyipitkan matanya. Jika tidak apa, ayo kesini kejar aku, hehehe, mari bermain kejar-kejaran, jika kalian tidak bisa menangkapku semuanya jadi milikku. Hehehe, sebelum menunggu mereka menjawab Lintian langsung menepuk punggung elang kecil. Elang kecil langsung terbang dengan sangat cepat, mereka masih tercengang dengan apa yang mereka dengar. Ayo, kejar, hehehe. Setelah Lintian cukup jauh mereka baru sadar dan menggertakkan giginya dan mereka tua mereka dipermainkan oleh seorang anak kecil itu menyebabkan mereka kesal. Nak, aku akan menangkapmu percayalah. Leluhur adalah orang pertama yang sadar dan langsung lari menuju arah Lintian. Dan lalu mereka mengikuti dengan kecepatan yang cepat juga. Wah, mereka sangat cepat, elang kecil lebih cepat menuju arah itu. Lintian menunjuk ke arah di mana dia memasang array tersebut. Semenjak dia pergi baru beberapa hari berlalu, sekitar 3 hari semenjak dia menghilang dari sekte salju. Nak, lari kemana kau? Hahaha, ayo aku akan menangkapmu dan membakarmu. Leluhur Bing Ye berteriak seperti orang gila karena dia sedikit lagi bisa menyusul Lintian. Dia sudah merencanakan semuanya jika berhasil menangkap sekecil ini dia akan menghukumnya dengan berat. Ayo, cepat, hehehe, coba saja. Setelah itu elang itu menukik ke bawah ke tengah hutan itu. Melihat itu leluhur kaget, dia melihat Lintian berhenti di depan sebuah dinding. Lel, coba tangkap aku jika berani, hehehe. Dia menjulurkan lidahnya seperti meledek ke leluhur itu lalu dia langsung menggerakkan tangannya dan sebuah lubang terbentuk di sana. Sebuah arai ruang, leluhur kaget dan tiba-tiba berhenti di dekat itu. Dadah, kejar aku. Lintian langsung menyuruh elang kecil terbang ke dalam lubang itu. Setelah Lintian masuk, beberapa dari mereka yang tertinggal datang di belakang leluhur dan melihat sebuah lubang di dekat dinding tebing itu. Sebuah arai, mereka bertanya-tanya. Sial, aku akan menangkapmu kau pikir aku takut, leluhur itu langsung masuk ke sana dan menghilang. Tunggu, belum sempat mereka teriak tapi leluhur telah menghilang, mereka tidak punya alasan lagi dan juga masuk. Ayo masuk kita tidak bisa membiarkannya pergi,
apapun bahayanya kita harus siap, kata Bing Yang. Mereka mengangguk lalu masuk dan menghilang di dalam lubang hitam itu. Hehehehe, apa mereka mengikutiku? Pikir Lin Tian. Dia sekarang sudah keluar dari lubang hitam itu dan berdiri di punggung elang kecil di atas langit melihat ke bawah dalam goa itu. Setelah menunggu beberapa saat keluar suara teriakan dari dalam goa itu. Aku akan menangkapmu dan memanggangmu menjadikan makanan ikan. Tarian suara itu, siapa lagi bukan suara leluhur yang marah. Ups, mereka masih mengejar ayo elang kecil. Huhu, dan lalu elang kecil itu terbang menuju arah sekte salju berada, jarak dari sana tidak jauh. Di belakangnya leluhur dan Bing Yang dan tetua heran. Ini benua utara, kata Lin Ho. Apa? Mereka kaget. Jangan-jangan yang tadi itu arai antar benua, kata Loulu dengan bingung. Apapun itu kejar dia, leluhur sangat kesal dipermainkan seperti ini. Dia memarahi mereka dan terbang dengan cepat menuju arah Lin Tian, mereka pun mengikutinya. Setelah itu jarak di antara mereka pun tidak jauh karena leluhur menggunakan kekuatan penuhnya saat terbang. Kamu benar-benar membuatku kesal, katanya. Melihat mereka semua semakin cepat Lin Tian pun berteriak ke arah di mana sekte salju berada karena jaraknya dan sekte itu tidak terlalu jauh. Nenek, bibi, ada orang jahat mengejarku, nenek tolong, teriak Lin Tian dengan sedih, di depan adalah perbatasan sekte salju, jadi suaranya Lin Tian terdengar ke sana karena dia menggunakan ki-nya jadi cukup untuk didengar sampai ke sana. Setelah beberapa saat Lin Tian hampir tertangkap sesosok datang dan menepis tangan leluhur itu dan dia pun berkata, "Berani sekali kau menyentuh cucuku." Bab 22, Kejutan. Sungguh berani, siapa kalian yang berani menyakiti cucuku? Leluhur Bing Ming mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, dan setelah beberapa saat Bing Xian, Bing Zuer dan beberapa tetua sekte salju keluar untuk melihat. Bibi, mereka menggertakku, mereka mengejarku, Hua. Lin Tian menangis dan mengeluh kepada Bing Xian, Bing Zuer dan beberapa tetua di sana, lalu dia datang ke depan leluhur Bing Ming dan memeluk lehernya sambil mengeluh. Melihat tangannya ditepis dan kekuatan dari orang di depannya menyebabkan leluhur Bing Ye dan seluruh orang di belakangnya kaget, sungguh ada orang yang kuat yang dapat menepis serangan leluhur di sini. Bahkan leluhur sedikit kaget melihat ini, kenapa di benua utara seperti ini ada orang kuat seperti ini di sini, dikir dia. Nenek lihat bajuku rusak, padahal baju ini dijahit oleh nenek, Hua, mereka mengejarku ingin membakarku dan memberikan aku jadi makanan ikan, Hua. Lin Tian menangis di pelukan leluhur Bing Ming. Melihat Lin Tian yang menangis di pelukannya menyebabkan hatinya sakit, tenang ada aku di sini mereka tidak akan melakukan apapun, siapa yang mengatakan hal seperti itu padamu, tanyanya. Itu, yang di depan, sambil menunjuk ke leluhur Bing Ye. Sungguh berani Seka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya dia kaget melihat orang di depannya itu. Beberapa saat dia hampir mengeluarkan air mata melihat pria di depannya itu dan tiba-tiba dia berkata dengan suara serak dan terbata-bata. Kakak laki-laki, katanya dengan hati yang berat. Mendengar kata-kata yang keluar dari perempuan di depannya membuat dia dan semua orang di belakangnya kaget. Tapi setelah beberapa saat dia memperhatikan orang di depannya dan tatapan linglung muncul di wajahnya. Dan setelah itu ada air mata keluar darinya bahkan dia sangat gembira melihat perempuan di depannya itu. Adik Ming, kau adik perempuanku, katanya sedikit dengan bergetar. Mendengar perkataan leluhur mereka juga kaget. Apa, wanita di depan leluhur Bing Ming, adik dari leluhur, bagaimana mungkin? Kenapa kakak berada di sini? Leluhur Bing Ming menahan air matanya dan mencoba tetao tenang lagi. Leluhur Bing Ye yang sangat gembira mencoba tenang dan menjawab, itu, ceritanya panjang, dia menghela nafas. Dia mendekat ke Bing Ming dan mengusap kepala adiknya. Apakah kamu di sini selama ini? Kenapa kau pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar? Kakak dan saudara keduamu mencarimu selama ini. Jika dia tahu kamu di sini saudara kedua pasti akan segera keluar dari pengasingannya, kata Ni dengan lembut. Bahkan Bing Xian, Bing Zuer dan tetua sekte salju juga terkejut melihat ini. Hanya Bing Xian dan Bing Zuer yang agak tenang dan berpikir, dia adalah kakak laki-laki guru. Belum dia selesai berbicara Lin Tian menangis lagi di pelukannya dan berkata. Nenek, dia ingin membakarku dan memberikan aku ke ikan nenek. Hua, kenapa nenek tidak memukulnya? Dia menangis lagi. Melihat kelakuan Lin Tian di pelukan adiknya ini membuat mulut leluhur Bing Ye berkedut.
apa yang kau lakukan? Ini adikku oke, jika sampai kau mengatakan yang jelek kepadanya dia akan membenciku dan meminta gurunya memukul dia lagi. Memikirkan hal-hal dulu membuat dia berkedut. Tenang nak, ini juga kakekmu. Kenapa dia akan memukulmu? Nanti nenek akan berbicara dengan kakekmu. Katanya mengusap kepala Lintia kecil. Bayi kecil sudah lama masuk ke dalam kalungnya lagi secara diam-diam sebelum sampai di sekte salju tadi. Ya tapi mereka yang di belakang itu bilang mereka akan menguliti nenek dan membuat nenek lebih baik mati. Mereka juga sengaja membuat bajuku rusak. Dia menangis dan menunjuk yang di belakang leluhur itu. Mendengar perkataan si kecil itu membuat semua orang di belakang mengeluarkan keringat dingin. Ayolah. Kau yang melakukan semuanya di sana merusak sekte kita dan juga mencuri cincin kita, sial aku tidak akan pernah mengutuk orang lain lagi. Kata mereka dalam hati tidak berani berbicara karena mereka tahu di depannya adalah leluhur mereka juga. Bahkan leluhur juga tercengang melihat kepintaran anak ini, apa dia sungguh cucu adikku. Pikir dia. Ada yang seperti itu, mereka berani, bahkan kalian berani mengatakan kata kutukan itu untuk leluhur kalian. Tatap. Tajamnya mendarat di mereka. Salam bibi, itu, tidak seperti itu, Kak, kami bisa menjelaskannya, kata Bing Ye dengan terbata-bata. Siapa kamu? Tanya Bing Ming bingung. Aku anak ayah namaku Bing yang pemimpin sekte yang sekarang, katanya dengan hormat. Kau anak kakak, dia bingung dan melihat kakaknya. Leluhur Bing Ye mengangguk, melihat itu baru dia tahu kalau dulu kakaknya jatuh cinta dengan seorang perempuan dari sekte bernama Louru. Dia juga saudari yang baik dan selalu melindunginya sejak dulu bahkan dia salah satu yang menasehatinya saat itu. Kakak Lo bagaimana kabarnya? Tanyanya. Dia baik-baik saja tapi sejak kau pergi dia merasa bersalah kepadamu dan hanya di rumah dan tak keluar rumah sejak itu. Leluhur Bing Ye menghela nafas, karena dia tahu kalau istrinya itu masih merasa bersalah karena Bing Ming menghilang dari sekte sampai sekarang dia tidak keluar dan memerintahkan bahkan keluarganya mencari adiknya ini. Baguslah baik-baik saja, katanya dengan senyum. Melihat semua itu Lintian mengeluh dan berkata kecil. Apa ini? Apa nenek tidak menyayangiku lagi? Katanya sambil mengeluh. Mendengar itu leluhur Bing Ming tersenyum dan menggosok kepalanya lagi. Siapa bilang nenek tidak sayang Lintian tapi mereka adalah kakek dan paman Lintian juga jadi nanti nenek akan meminta kakekmu untuk menghukum mereka yakinlah katanya. Benarkah? Apa benar kakek mau menghukum mereka? Jika kakek menghukum mereka Lintian akan memaafkan kakek. Dia lalu berbalik dan menatap leluhur Bing Ye dan berkata dengan senang kepadanya. Melihat itu membuat leluhur Bing Ye tidak bisa berkata-kata dan hanya tersenyum. Iya nanti kakek akan menghukum mereka, jadi kamu akan memaafkan kakek kan? Katanya sambil tersenyum, melihat adiknya yang menyayangi anak ini membuat dia yakin anak ini cucunya juga, tapi dia kagum anak ini sungguh jenius. Lintian senang mendengarnya, tapi tidak mereka di belakang, sial anak ini sungguh hebat mengambil hati orang lain, sungguh berbahaya jangan lagi menyinggung dia, kata mereka sambil mengeluh dan membayangkan hukuman mereka nanti. Bing Ming tersenyum. Bing Xian Bing Zuer kemarilah beri hormat kepada paman dan saudara-saudarmu. Baik guru, mereka ke depan dan dengan hormat berkata, salam leluhur aku Bing Xian dan ini adikku Bing Zuer kami adalah murid guru, kata Bing Xian ke leluhur Bing Ye dengan hormat. Mendengar itu leluhur mengangguk dan memeriksa kultivasi mereka, melihat kultivasi mereka leluhur senang, alam abadi bumi tingkat pertama dan alam bumi kelima tahap puncak, sepertinya adik mendapatkan murid yang baik. Bagus, kalian sungguh cantik dan kuat, katanya dengan tersenyum. Apa di antara kalian ibu dari anak ini? Tanya leluhur kepada mereka. Mereka menggelengkan kepalanya, sebelum leluhur berkata, ini anak dari murid ketiga dan paling muda. Dia sedang keluar ke kekaisaran ada pertandingan bela diri dan alkimia di sana dia membawa murid ke sana untuk bertanding, mata Bing Ming kepada kakaknya. Ayo kakak kita masuk dulu, kalian semua ayo masuk kita bicara di dalam, tidak enak di sini, dia berbicara dan mengangguk ke kakaknya. Hahaha, baiklah ayo, leluhur tertawa senang, melihat adiknya yang telah dewasa ini bahkan adiknya bisa membuat sekte seperti ini di sini dia sangat kagum. Nenek Aner lapar apa nanti bisa Aner makan sesuatu? Tanya Lintian. Hahaha, tentu nenek akan memberikan cemilan nanti sebelum kita makan oke, katanya mengelus kepala Lintian, dan ibunya juga beberapa saat lagi akan kembali juga, katanya juga.
Lintian senang mendengar ibunya kembali. Setelah itu mereka langsung menuju aula dan mengambil tempat duduk masing-masing. Bab 23, Pertemuan Keluarga. Di dalam aula semua orang memiliki tempat duduk masing-masing. Kakak, kenapa kamu kesini dan bagaimana kalian bisa kesini dari daerah tengah? Tanya Bing Ming. Itu, harusnya kamu bertanya pada si kecil itu, jawab leluhur Bing Ye, karena dia bingung bagaimana menjelaskannya padanya. Mendengar itu leluhur sedikit curiga dan melihat ke Lintian lagi, tapi dia masih asyik memakan permennya. Jelaskan saja Kak, mungkin aku bisa membantu, balasnya. Itu, kalau begitu biarkan anakku yang menjelaskannya, dia melambai tangannya pada anaknya agar bicara. Bing yang bingung mendengarnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu, dia menyuruhnya berbicara agar bibinya menyalahkan dia dan ayahnya bisa terhindar dari amarah bibinya. Dasar siskon, katanya dalam hati. Keponakan jelaskan saja, tidak apa-apa, Bing Ming juga berbicara. Itu, dia masih bingung menjawab dan mencoba melihat ke saudaranya dan tetua lain, tapi mereka berpura-pura tidak melihatnya. Sial, awas saja kalian nanti sehabis kembali, ku buat kalian menderita. Sambil mengatupkan giginya dia mulai menceritakan apa yang terjadi dari awal, bagaimana bisa mereka sampai ke sini. Bing Ming mendengarkan dengan tenang dan semakin dia mendengar dia semakin mengerutkan keningnya. Setelah beberapa jam kemudian Bing yang selesai dengan penjelasannya. Begitulah bibi yang terjadi, katanya. Apakah kamu yakin? Bagaimana mungkin kalian bahkan harta sekte hilang bahkan bukan hanya itu, cincin ruang kalian hilang juga. Dia bertanya dengan bingung. Mereka mengangguk bersama, menyebabkan Bing Ming tercengang. Apa yang terjadi kalian? Apakah kalian tidur seperti kucing mati? Hacu, tiba-tiba bayi kecil bersin sendiri di saat dia tidur di dalam kalungnya Lintian. Sial, siapa yang mengutuk kucing imut ini, katanya. Ais, bagaimana mungkin bisa begitu hilang? Dia lalu melihat Lintian dan mencubit pipinya sambil berkata, Nak, kau mencuri harta di tempat pamanmu? Tanyanya pada Aner. Tidak, jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar jawaban Lintian mereka berdiri serentak dan menjawab. Bagi aman mungkin tidak, kata mereka serentak. Melihat tatapan mereka semua Lintian bersembunyi lagi di pelukan Bing Ming, kalian duduk, jangan menakutinya. Apa kalian bodoh bahkan kalian tidak bisa melindungi harta sekte kalian bahkan bisa kebobolan dengan banyak kalian di sana. Apa otak kalian ditukar dengan otak kucing hanya tahu tidur saja? Jawabnya Denga kesal karena mereka membentak Lintian. Hacu, tiba-tiba bayi kecil yang baru tidur bersin lagi. Sial, apalagi ini apa aku sakit tapi bagaimana mungkin, pasti ada yang mengutuk kucing imut ini. Dia dengan marah kesal di dalam hatinya. Mendengar leluhur Bing Ming kesal mereka langsung duduk dan berkeringat, mereka lupa bahwa anak kecil ini sangat disayang oleh leluhur Bing Ming. Sudah, nah, Aner katanya kamu mencuri cincin mereka juga. Tanyanya lagi sambil mengusap kepala Lintian. Iya, tapi bukan Lintian yang mengambil, itu si Pi kecil, jawabnya lagi. Mereka tercengang lagi dengan jawaban anak itu, apakah bocah ini suka berbohong, kata mereka dalam hati. Oh, coba jelaskan, biar paman-paman dan kakekmu mengerti, dan bagaimana ada arai di dalam goa itu juga, tanyanya ke Lintian. Itu aku mendengar ibu dan bibi bercerita tentang sekte nenek, jadi aku berencana pergi ke sana, jadi aku menyuruh Pi mengambil beberapa bahan, material dan tumbuhan yang aku butuhkan. Kamu mengambil bahan-bahan di dalam ruangan lagi. Jadi apa yang kamu buat? Tanya Bing Ming. Melihat leluhur Bing Ming ini seperti itu mereka heran, dia bukan mengambil mencuri loh, kenapa dia tetap menyayanginya. Bahkan Bing Ye heran dengan adiknya ini, bagaimana adiknya mengajar anak ini, jika seperti ini bukankah dia tidak memiliki sopan santun kepada orang tuanya nanti. Aner membuat pil penguat tubuh, pil jantung, dan pil darah, lalu Aner membuat jimat teleport, jimat pelindung, jimat menghilang dan setelah itu persiapan membuat arai. Karena itu Aner pergi ke goa tempat nenek mengajak Lintian latihan karena di sana cukup memiliki energi ki spiritual, jawabnya. Mendengar setiap perkataan Lintian mereka semua yang sedang akan meminum tehnya menyemprotkan teh mereka keluar lagi. Apa-apaan ini dia membuat semuanya sendiri, ya dewa, apa anak ini monster. Bahkan Bing Ye mendengar itu tercengang mendengarnya, bagaimana jeniusnya anak ini. Bahkan para tetua dan pemimpin sekte salju pun terkejut, karena mereka tidak tahu soal itu. Oh, lalu,
Jawab Bing Ming dengan datar seperti dia sudah tahu semuanya. Melihat itu mereka tercengang, apa mungkin leluhur sudah tahu semua kemampuan Lin Tian, pikir mereka. Aner dia sana menyuruh Pi kecil memasang arai di ruang harta agar tidak terlihat dan seperti menghilang, lalu memberikan jimat menghilang mengambil cincin leluhur tapi Aner tidak tahu kalau Pi kecil juga mengambil cincin paman-paman itu, jawabnya lagi. Oh, lalu katanya kamu memukul murid di sana, kenapa kamu memukul mereka sangat keras? Tanya Bing Ming. Aner tidak memukul keras Nek, hanya memberikan pukulan biasa saja bahkan tidak menggunakan spiritual juga kok, mereka dulu menggertak Aner, nenek bilang jika ada yang menggertak kita pukul saja, jawabnya dengan polos. Mendengar itu baru saja mereka yang akan minum langsung muncrat lagi. Sial mereka setengah mati dan kamu bilang pukulan biasa. Mereka bahkan terheran-heran dengan semua perkataan Lin Tian. Begitu, baguslah kamu hanya memberikan pukulan biasa, Bing Ming sedikit lega mendengarnya. Melihat leluhur Bing Ming menghela nafas Bing Ye dan mereka lainnya langsung tercengang, apa-apaan ini? Kembalikan cincin kakekmu dan pamanmu dan berikan kembali bendera untuk mencabut larangannya nak, dia tersenyum dan berkata dengan kasih sayang pada Lin Tian. Baik Nek, lalu Lin Tian turun dari pangkuan Bing Ming dan berjalan ke leluhur Bing Ye dan mengeluarkan kotak kayu berisi cincin mereka di sana. Maafkan Aner Kek, katanya dengan hormat dan meminta maaf ke Bing Ye. Melihat anak laki-laki kecil meminta maaf dengan hormat dan rasa bersalah seperti ini membuat hatinya luluh. Baik. Tidak masalah, tapi lebih baik berbicara dulu dan tahu kondisinya sebelum bertindak seperti itu lagi. Jika sudah tahu kondisinya jika itu baik bertindak baik tapi itu buruk lakukanlah rencana terburuknya jika perlu. Dia nasihati Lin Tian sambil mengelus kepalanya setelah mengambil kotaknya, lalu dia mengambil cincin mereka dan membagikan kembali cincin yang lainnya. Aner mengerti, jawabnya mengangguk ke Bing Ye, bagus kamu mengerti. Pembatasnya berikan ke paman keduamu, biar dia mengaturnya, jawabnya sambil tersenyum. Baik, dia pergi ke tempat Loulu dan memberikan pembatasnya kepadanya. Maaf paman semua, dia memberikan hormat ke mereka. Melihat sikap anak ini membuat mereka kagum, anak ini memiliki hati yang baik dan mereka salah berpikir sebelumnya. Tidak apa-apa, kita semua keluarga, jawab Bing yang sambil tersenyum. Setelah memberikan pembatasnya itu saat dia berencana kembali duduk ke tempat neneknya ada suara dari luar terdengar. Lin Qier memohon menghadap guru, ada suara dari luar pintu. Mendengar suara itu mata Lin Tian langsung berseri-seri. Ibu, dia lalu berlari menuju pintu dengan langkahnya itu, melihat anak yang berlari seperti itu sangat lucu dan mereka tersenyum. Oh, Aner ibu, katanya sambil menatap anak yang berlari ke tempat dia. Bab 24. Hebatnya Intian. Oh, nak, ibu mendengar sesuatu saat ibu kembali ke sini dengan cepat. Apa kamu membuat masalah lagi? Tanyanya sambil tersenyum dan menggendong Lin Tian. Tidak Aner tidak membuat masalah. Aner anak baik, dia menjawab dan memeluk leher Peri Qier dengan senang. Melihat ibunya kembali dia merasa sangat senang. Dan baginya ibunya sangat penting baginya di dalam hatinya hanya ibunya yang terbaik dan menyayanginya walaupun leluhur Bing Ming dan yang lain mencintainya. Ya namanya juga seorang anak kepada ibu, kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Oh, bagus kalau begitu, dia berjalan ke depan aula dan menurunkan Lin Tian dulu dan dengan hormat memberikan hormat kepada gurunya dan yang lain. Aku telah melihat guru, saudara dan tetua lainnya. Bagus kamu kembali Qier, Aner membuat masalah yang membuat heboh, kata gurunya pada Peri Qier. Oh, apa itu guru? Jika memang begitu aku akan menghukum Lin Tian dan juga mengajarinya lagi, katanya dengan hormat. Tidak usah kamu duduk dulu, sebelum itu perkenalkan, ini adalah kakakku dan juga pamanmu, ini adalah saudara-saudarmu dari Sekte Langit, dia menjelaskan satu-satu orang yang ada di sana. Mendengar itu Peri Qier cukup kaget, memang gurunya bercerita tentang itu dan dia dan kakaknya juga membahas itu beberapa hari yang lalu tapi mengapa bisa mereka di sini, dia cukup bingung. Tapi setelah kaget sedikit dia baru sadar dan langsung memberi hormat lagi. Aku telah melihat paman dan saudara-saudara dari Sekte Langit, katanya sambil tersenyum. Melihat wanita cantik di depan ini membuat mereka kagum, dia sangat cantik dan sangat menawan, bahkan dia berada di setengah langkah di alam abadi. Sungguh murid bibi benar-benar luar biasa, kata Merek. Tidak usah terlalu formal, kata leluhur Bing Ye. Tapi ada salah satu dari mereka yang cukup kaget dan hatinya agak sakit. Itu, Peri Qier kita bertemu lagi,
dia adalah Lin Ho. Oh, saudara Lin Ho, senang bertemu lagi, jawabnya. Kalian saling kenal? Tanya Bing Ming. Menjawab bibi kami memang bertemu beberapa kali beberapa tahun lalu dan beberapa bulan lalu, jawab Lin Ho. Oh, berarti saat Kier keluar untuk menjalankan misi kah, jawabnya. Iya, tapi, peri Kier apa Lin Tian anakmu? Tanya Lin Ho. Dia penasaran karena dia memiliki perasaan terhadap peri Kier sejak mereka bertemu. Mereka pernah berpetualang bersama sebelum berpisah dan beberapa bulan lalu dia juga bertemu walau hanya mengobrol sebentar. Menjawab saudara iya, dia anakku, Kier membalas dengan senyum. Kier duduk dulu biar kakakmu yang menceritakannya padamu setelah duduk. Baik, setelah dia duduk lalu menyuruh Lin Tian duduk di pangkuannya, kakaknya menceritakan apa yang dilakukan Lin Tian di Sekte Langit itu kepada Ni. Mendengar itu peri Kier kaget dan melihat anaknya ini. Nah, kamu membuat masalah. Jika kamu begitu lagi ibu tidak akan mengizinkanmu bermain lagi di kota, jangan lakukan lagi mengerti. Menegur Lin Tian. Baik bu, maaf, sambil menurunkan kepalanya tidak berani melihat ibunya itu secara langsung, baiklah tidak apa-apa keponakan, dia melakukan juga kan untukku dan gurumu, lupakan saja, anak ini juga anak baik, Bing Ye menghentikan peri Kier agar tidak memarahi anak itu. Baik paman, jawabnya. Jangan nakal-nakal lagi oke, ibu menyayangimu kok, katanya mengelus kepala Lin Tian dengan kasih sayang. Kier juga sayang ibu, dia memeluk ibunya itu. Melihat itu semua orang di sana tersenyum sedikit, anak ini sangat berbakti kepada orang tuanya, kasih sayangnya juga tulus, mereka kagum melihat ketulusan di mata anak ini. Dan kemanjaannya itu juga tidak dibuat-buat. Nah, adik kenapa kamu tidak kaget dengan semua yang dilakukan anak ini? Aku merasa aneh dengan itu, tanya leluhur Bing Ye. Ini adalah hal yang ingin dia tanyakan kepadanya sejak lama setelah mereka mengatakan semuanya, dan melihat reaksi adiknya ini santai saja. Bahkan mereka yang ikut dengan leluhurnya juga mengangguk, mereka juga bingung. Kakak ingin tahu kenapa? Dia tersenyum kepada kakaknya itu. Iya. Pertama kalian mengatakan anakku membunuh seseorang di alam abadi bumi dengan menunjuk saja sebelum ke sekte kalian. Iya, lalu dia mengalahkan seseorang di alam tempering tubuh puncak, dan beberapa di alam abadi bumi tingkat 7 dan bahkan hanya satu pukulan. Iya, mereka mengangguk lagi, dan kalian juga heran kenapa aku menghela nafas setelah Lin Tian berbicara dia hanya menggunakan tinjunya kan? Iya, baiklah. Itu karena kultivasi Lin Tian sudah bukan di alam bumi lagi, dia menjelaskannya sambil tersenyum. Apa, mereka kaget? Mana mungkin? Mana mungkin ada anak 7 tahun bisa berkultivasi? Dengan kata-kata Bing Ming jelas bahwa kultivasinya sudah mencapai alam langit. Bahkan ibu Lin Tian dan saudara-saudaranya juga kaget. Kalian tidak percaya? Baiklah, Aner buka gelang munak, perintah Bing Ming ke Lin Tian. Mendengar perkataan leluhurnya dia sangat senang. Apa Aner tidak apa-apa tidak memakai gelang lagi? Tanyanya. Tidak, masih memakai hanya membuka sebentar, bukalah nak, katanya membalas. Baik, dia membuka gelangnya itu, setelah gelang lepas betapa kagetnya mereka merasakan aura dari anak itu. Auranya terus naik, dari alam bumi pertama, kelima, ketujuh, 8, puncak, terus menembus tingkat langit pertama, kedua, 3 dan tiba-tiba berhenti di puncak alam langit kelima. Melihat itu mereka hampir menyemburkan darah keluar dari mulut mereka, apa-apaan ini anak berumur 7 tahun sudah di tingkat ini, ya dewa, kenapa kau memperlakukan kami seperti ini? Jika orang-orang tua di dunia ini tahu dan melihatnya mereka pasti mati karena jantungan, betapa moneternya. Ini, bagaimana mungkin, bahkan leluhur Bing Ye kaget melihatnya. Melihat mereka tercengang dan tidak percaya karena cucunya itu, Bing Ming senang. Kenapa? Anak ini emang hebat dalam kultivasinya. Nah, ini pertanyaan pertama kalian. Lalu selanjutnya kalian heran kenapa dan siapa yang membuat pil, jimat dan array itu bukan? Dia berkata sambil tersenyum. Mungkinkah, sebelum Bing Ming menjawab mereka merasakan sesuatu yang salah, jangan-jangan anak ini. Fikir mereka, iya seperti itu, memang dia membuatnya sendiri, jawab Bing Ming sambil tersenyum bangga. Akhirnya beberapa dari mereka tidak tahan dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Sial betapa kejamnya, anak kecil ini bahkan bisa membuat susunan array, pil dan jimat, sial di tingkat apa roh spiritualnya. Kenapa dengan kalian sampai seperti itu, kalian sakit?
Tanya Bingming melihat mereka memuntahkan darah di mulut mereka. Tidak, tidak apa-apa leluhur, jawab mereka. Bing Ye, Bing Yang, Lou Lu, dan Lin Hou bahkan terdiam tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Bahkan murid-muridnya juga tercengang mendengarnya, bahkan ibunya melihat anaknya ini yang sedang bermain dengan mainan kecilnya di tangannya itu. Ais, bahkan aku juga kaget seperti kalian sebelumnya, jadi itu wajar, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia juga sebelumnya juga kaget dengan pertumbuhan Lin Tian itu. Bab 25, Pembicaraan. Awalnya tahun pertama, Kier menyuruhnya membaca buku di perpustakaan, lalu setelah itu, dia menceritakan seluruh apa yang dia lakukan dan ajarkan kepada Lin Tian selama hampir lebih setahun. Setelah mereka mendengar ceritanya itu, betapa kaget luar biasanya mereka. Hanya butuh 1 tahun untuk menghafal seluruh buku dan dalam 1 tahun dia dilatih bisa sekuat ini. Betapa kuatnya dia nanti jika dia diajarkan lagi beberapa tahun lagi, bukankah dia menjadi generasi muda terkuat di seluruh benua ini? Mereka terdiam sesaat sebelum Lin Tian mengeluh kepada ibunya. Buk, aku lapar, bisa kita makan, ingin daging bakar, katanya sambil mengusap perutnya. Mendengar suara Lin Tian mereka pun sadar dan melihat pria kecil itu. Betapa polos tapi juga pintar, pikir mereka dalam hati. Oh, baik, ibu akan membuatkan makanan kesukaan Lin Tian nanti, kata peri Kier sambil tersenyum. Tunggu nak, kamu juga membuat jimat, dan pil bukan? Tanya Bingming. Ada di cincin ini nek, katanya. Oh, berikan pada nenek sisanya. Tidak baik mengambil barang-barang sekte itu juga untuk murid-murid sekte kita. Jadi lain kali jika mengambil izin dulu, oke, menasehati Lin Tian. Baik, kata Lin Tian. Baguslah, apa muridmu sudah pulang? Tanya Bingming. Lulu tadi pulang bersama saya guru, yang lain masih di sana. Lulu masuk 10 besar dan Jiang Yi mungkin besok akan bertanding untuk di peringkat pertama, katanya sambil tersenyum. Mendengar itu para tetua sekte salju merasa senang, berarti murid dari sekte mereka sudah berkembang. Baguslah, Bingming agak senang mendengarnya. Jika aku yang ikut aku pasti akan memukul mereka dengan tinjuku, kata Lin Tian sambil melihat tinju kecilnya. Mendengar anak itu berbicara seperti itu, mereka hanya tersenyum saja. Halo, kamu hampir membunuh para murid kami yang ada di sekte. Jika kamu ikut di sini untuk itu mungkin seluruh peserta yang bertanding denganmu akan mati sekali pukul, pikir para tetua sekte langit. Anak ini, panggil Lulu ke sini agar membawa Aner bermain dulu, kata Bingming. Baik, kata Kier. Setelah itu dia mengeluarkan batu komunikasi dan memanggil Lulu untuk datang. Beberapa saat kemudian Lulu datang, dan membawa Lin Tian bermain keluar. Setelah itu di aula hanya tinggal mereka para tetua yang berkumpul dan masih agak canggung. Adik, itu sepertinya cucumu belum tahu cara mengendalikan kekuatannya. Walau dia hanya menggunakan tinjunya dan tidak ada ki, tapi dia masih berpikir tinjunya itu tidak kuat. Aku melihat bahkan tubuhnya sangat kuat, kata leluhur untuk memecah kesunyian itu. Kakak benar, aku mengajarnya semua yang ku tahu tapi untuk itu aku memang tidak bisa, dan hanya menyuruhnya untuk tidak menggunakan ki-nya dan hanya menggunakan tangan kecilnya itu, katanya dengan menghela nafas. Bibi, apa kamu sudah mengecek kondisi tubuhnya? Tanya Bing Yang. Soal itu, aku bingung mau memberitahukannya kepada kalian atau tidak. Kenapa? Mereka bingung kenapa leluhur Bingming bersikap seperti itu. Tapi jika kalian semua berjanji tidak memberitahukannya keluar dan hanya kita para petinggi yang tahu, aku akan setuju mengatakannya, jelas Bingming. Untuk sesaat mereka ragu lalu para tetua, Bing Yang, Lou Lu, Lin Hou dan leluhur Bing Ye mengangguk. Baiklah, kami berjanji. Konstitusi tubuhnya yaitu tubuh 8 elemen, jawabnya dengan agak rumit. Apa? Mereka semua kaget bukan main. Tubuh 8 elemen apa itu? Tanda tanya. Itu adalah kondisi tubuh legendaris yang bisa dengan mudah menguasai seluruh elemen di dunia ini, bahkan dikatakan sangat kuat, dan ada cerita dulu ada seseorang dewa yang datang ke dunia ini dengan menggunakan kekuatan elemennya menghancurkan Yimo dengan kekuatan elemennya. Dia hebat dalam ruang, dan tidak bisa mudah mati, dan penguasa dari api air, orang itu sangat kuat. Tapi itu hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu asli atau tidak. Tapi mendengar bahwa anak kecil itu 8 elemen tubuh, betapa menakjubkannya itu. Untuk sesaat mereka terperangah, senang mata mereka berkilau. Adik, kau serius? Tanya Bing Ye yang gemetar. Aku serius, aku sudah mengeceknya sesuai yang ada di buku, memang itu tubuh 8 elemen, katanya.
Mendengar itu leluhur Bing Ye senang bukan main, dia berdiri dan lalu tertawa keras. Hahaha, bagus, aku memiliki cucu yang memiliki 8 elemen. Hahaha, lihat siapa yang berani melawannya saat dia sudah matang, sekte kami akan diberkahi. Hahaha, dia tertawa senang dan berkata dengan keras. Kakak tenanglah. Mendengar adiknya berbicara leluhur Bing Ye agak malu dan duduk lagi. Aku hanya senang, katanya sambil duduk. Masalahnya Lin Tian bukan cucu kandungku, katanya. Apa, bukankah dia anak muridmu adik? Jawabnya dengan bingung. Dia hanya anak angkatku, yang ku bawa ke sekte paman, jawab Kier. Apa, lalu dia itu? Mereka semua bingung dan kaget mendengarnya. Kier ceritakan semuanya dari kamu menemukan Aner, jawab leluhur. Baik, lalu dia menceritakan awal dari dia menemukan Kier dan bagaimana bisa dia membawanya ke sekte. Setelah mendengar cerita Kier, mereka dari sekte langit agak terdiam. Seorang anak berumur sejak 1 tahun sampai 3 tahun dirawat oleh harimau, lalu di umur segitu sekitar 2 tahun dia hidup sendiri dengan makanan yang telah disediakan oleh seekor harimau iblis. Adik, jangan harimau itu yang dapat membuat penghalang dan pesan seperti itu mungkin sudah mencapai tingkat itu, dan mungkin dia terluka parah dan menyebabkan lukanya tidak bisa sembuh, kata Bing Ye. Iya, dia tidak dapat bertahan tapi dia juga menemukan Lin Tian dan merawatnya dengan baik bahkan memberikan inti kristalnya kepadanya. Inti kristal itu akan melebur jika Lin Tian sudah tahu caranya meleburkan itu, tapi untuk sekarang itu tidak bisa, jelas Bing Ye. Bagaimanapun dia tetap cucuku, dan anak muridku, dan walaupun dia tidak hebat aku tetap akan merawatnya, karena dia memanggilku nenek, dia tersenyum dan berkata kepada mereka. Guru, dia adalah anak pertamaku Lin Kier. Tidak ada yang bisa menggertaknya, jawab Kier juga. Bahkan para tetua tertinggi sekte salju mengangguk juga karena mereka sudah menganggap Lin Tian keluarga mereka. Bahkan sejak dia datang ke sini dia berkah bagi kami, dia juga tidak pernah meminta apapun dan mengerti keadaan kami di sini. Jika kami tidak mengizinkan dia akan menurutinya, dan kami sudah mengajarkan cara menghormati orang tua semestinya kepadanya, jelas Bing Ning, adik kamu benar, kata Bing Ye. Bibi kami berjanji tidak akan memberitahukan kondisi tubuh Lin Tian kepada siapapun. Ini cukup rahasia kita semua di sini, kata Bing Yang. Karena dia tahu jika ada yang tahu pasti Lin Tian jadi target pembunuhan berantai karena orang seperti itu bisa mencapai ranah yang tidak bisa dicapai oleh pembudidaya di dunia ini. Bersambung.